Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjut lagi nonton anime yang berjudul Mushikaburi Hime ya, atau Princess of Beloved PF. Apa gue lupa lah bahasa Inggrisnya, pokoknya pembaca buku ya kalau nggak salah ya itu. Putri pembaca buku kan gitu. Jadi untuk episode pertama sebelumnya gitu ya, ini bisa dibilang menjadi anime yang mood gua kangenin banget, dimana ya shoujo klasik gitu ya, yang bener-bener kayak pure banget shoujo gitu. Dan ini hal yang mood gue cukup jarang sekarang, karena biasanya sudah ada kayak tambahan-tambahan cerita lain gitu ya, jadi kayak memasukkan konsep lain kayak isekai kah, atau kayak em, apa day to time lips kah, atau kayak gimana gitu kan. Jadi yang benar-benar shoujo fantasi, bukan fantasi, shoujo kerajaan gitu, itu tuh udah jarang banget gitu. Dan ya ini membuat gua kangen aja sih sebenarnya. Ini kayak ya mau bagus atau enggak gitu ya, yang penting dramanya dapat. Gue penasaran dramanya kayak gimana. Tapi di episode satu sendiri itu udah dapet ke mood gua, kayak semua orang-orang yang di sekitarnya si ceweknya itu, si Eliana gitu ya. Itu Eliana kalau nggak salah namanya. Eliana itu apa namanya, mulai kayak berpindah gitu loh, gara-gara si cewek yang rambut coklat tuh, si Airin kayak gitu. Pokoknya apa tuh namanya, bikin gue penasaran, apalagi di trailer sendiri kan ada something yang terjadi dan kemungkinan itu bakal nge-humiliate si siapa tuh namanya, uh, Eliana gitu ya. Dan aduh, ini siapin hati untuk drama seperti biasa gitu ya. Mas Sojo seperti ini bisa bikin kesel, tapi bisa juga bikin nangis dan wholesome gitu. Makanya ini gue tunggu gitu. Let's go. Oke, langsung kita mulai untuk episode kedua dari Mushikaburi Hime. Oke, ini episode 2, kita mulai saja. 1 2 3. Sumpah kasihan banget sumpah nih sama si Eliana. Hmm. Ya karena kan dia palsu kan. Hmm. Janji-janji gitu ya. Tapi balik lagi, kita kan belum ada komunikasi dengan Christopher. Jadi kita belum melihat dari POV-nya Christopher. Kita belum bisa menjudge gitu ya. Kita pasti bisa ngejudge cuma dari POV-nya si ini aja. Hmm. Nah, ya kan? Jadi dia pengen denger langsung dari si pangerannya. Oh, pasti cuma ada air di dalamnya. Enggak, jelas ada air di dalam. Tuh kan? Ah! Wah, udah. Meskipun gak ngomong pun udah pecah sih dia anjir. Astaga. Ah, no. Salah paham nggak? Ya selesai dah. Ya maksudnya mereka tuh nggak perlu ngomong, maksudnya udah terbukti gitu loh. Jadi kayak si Eliana, oh no, matanya sudah tidak cahaya cuy, sudah udah mat. Yeah. Ah,
inilah maksud gue, drama-drama inilah yang gue suka gitu loh. Tapi mereka tuh belum ngobrol gitu, tapi dari tingkahnya ya maksud gue udah pasti salah paham dong. Maksud gue lu udah punya tunangan tapi apalagi kan si Eliana ini kan bisa dibilang kayak belum pernah apa namanya deket sama orang lain gitu loh. Teman pun juga nggak punya gitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang deket sama dia dan orang itu ternyata deket sama orang lain kan jadi kayak bukan insecure siapa namanya ya? Jadi kayak jadi dia kayak ngalah gitu loh. Si ya ada. Kasihan aja sebenarnya Eliana aja. Ya gimana ya maksud gua kayak apa ya? Salahnya Christopher sendiri kalau menurut gue gitu loh karena dia nggak bisa nolak soalnya gini kalau kita belum lihat ya kita masih belum bisa ngejudge dari Christopher sendiri gitu dimana gue yakin banget Christopher itu emang suka banget sama si Eliana gitu cuma dia tuh nggak bisa nolak Irene tapi si Irene ini yang jadi masalah karena Irene ini yang ngedeketin gitu loh bahasanya nah yang pecah nanti nih kalau nanti ada apa tuh namanya kalau nanti si Irene ini nih yang bakal ngelakuin suatu hal, ngincer si Eliana ini atau diapain gitu. Itu yang bakal pecah kalau menurut gue. Itu yang bisa bang menguji lah bahasanya si pangeran ini suka atau enggak sama si Eliana gitu loh. Christopher. Ya ini sojo-sojo drama ini yang gue suka gitu loh. Oke, ada action dikit ya. Theodore siapa ya gue lupa. Hmm. Makanya kayaknya orang tua udah tahu sendiri kayaknya ya bagaimana. Udah mulai ada pembicaraan nih ya. Putar. Enggak apa yang terjadi aja. Ya something deh kayaknya. Something politik di belakang ini kayaknya. Alexei. Oh, dia mau ngirim ke perpus. Oh kan? Iya ini adegan di trailer pura-pura dia. Ah nggak ada apa-apa anjir. Ah iya emang membici aja membici sih. Ah, Airin. Aduh sumpah deh gue kesel anjir.
Ah, kan, pecah air. Padahal dia tuh gak naik men. Semua men. Hmm, Chris. Gak kalau logiknya ya, kalau jatuh pasti kan ada something luka kayak gitu loh. Kocak gitu loh kalau orang percaya gitu loh. Playing victim dia, playing victim. Oh, kayaknya tahu nih. Ya betul bohong gitu loh. Gila, Christopher. Dia tuh kayak mancing gitu loh. Blunder dah, blunder. Oh, ini waktu pas sebelumnya episode 1. Oh, dia baru telat datang gitu loh. Oh, tadi dia ngerusakin. Iya, dia juga kaget loh. Kok seaktif itu ya? Enggak, gue yakin ini sengaja dipancing kayaknya. Nah, dia nggak lihat dulu. Nah, blunder kan lo? Nggak, dia ngerti lah. Maksud gue ya, udah blunder lo. Ini gue pikir dia bakal jadi kejadian besar, tapi malah kekalahan terbesar dia, anjir. Wah, oke. Iya, udah blunder duluan nih. Iya, tapi dia public ngomongnya kan. Ayah beserta anaknya. Oh. Oh, atau mungkin dia tuh sengaja kali ya? Oh, penghakiman. Oh, feeling gue kayak dia sengaja deh, feeling gue.
ngedeketin Airin buat dapetin si bapaknya. Iya, feeling gue kayaknya dia tuh sengaja cuy. Karena dia cuma datang doang kan. Iya, kalau misalkan dia disuruh apa-apa kan dia bilang tadi kan disuruh-suruh kan. Hmm. Jadi disuruh-suruh sama Aileen. Padahal dia nggak punya ini, dia cuma datang ke itu doang, perpus anjir. Oh, dia kayaknya oke. Oke, oke. Masih nyari pembelaan dia. Penyiar mawar. Hmm, something nih kayaknya. Ya Viscon ini kayaknya ini kenapa gitu loh si ayahnya ini. Kan dibahas sama si Alexei tadi tuh yang pakai perahu. Gua nggak tahu itu dari mana. Oh. Oh, makanya dia tuh disuruh. Oh, makanya dia disuruh pergi. Ya kan? Iya, dia disuruh pergi ternyata. Dia sengaja dijauhin. Heeh. Ya iyalah. Tapi dramanya dapat sih. Tapi untuk penjelasannya juga oke. Karena udah terbukti semua jadi kayak langsung nyerang secara straight gitu ya. Musika Burime. Hmm. Arin motifnya pengen deketin Chris. Apa? Oke. Berarti oh, alien ini berarti Eliana berarti. Oh, karena dia sering baca buku, jadi itu kayak merekomendasikan banyak buku gitu loh dan banyak pengetahuan juga gitu kan.
karena rekomendasiin buku-buku yang akhirnya dibaca sama orang-orang. Jadi saya bilang Eliana itu kan dia banyak baca buku, pengetahuannya banyak cuy. Makanya dengan pengetahuan itu dia bisa ngebantuin orang. Hmm. Yuh, gila so coba anjir. Aman berarti ya. Sudah aman. Kasul. Siapa nih? Oh, dia sadar. Oke. Oh, oke, makanya itu menjadi alasan kenapa dia tuh ngincer Eliana. Feeling gue ya sih ya si bapak ini. Iya. Tapi menurut gue oke sih nih ya. Ini ada kayak intrik something di belakang ini gitu. Jadi nggak cuma kayak masalah dia itu berbohong atau enggak gitu si ceweknya. Nah kan? Ya yang tadi dibahas sama si Alexei. Jadi ada something politik juga di belakangnya cuy. Jadi udah bener-bener hancur ini. Ah, ini gue pikir bakal satu season full bakal ada si Irene gitu. Kalau itu pecah sih dramanya gitu. Tapi di sini dalam 2 episode dramanya selesai gitu. Wah gila. Asik didukung cuy. Padahal Eliana coba gue akan balikin ini. Oh ini yang dia incer ternyata. Ini misalnya kayak kayak tujuan utama atau tujuan tersembunyi. Nggak tahu juga sih. Udah pengumuman publik ya. Let's go. Terima cuy. Oke, berarti kalau dari sini fix kayaknya nih gak bakal drama ya, karena bakal bosen-boseman sampai akhir feeling gua. Dramanya di awal doang kayaknya. Sama di akhir mungkin nanti berhubungan sama pangeran. Soalnya dari openingnya sendiri pangeran itu kayak tarung gitu. Oh, emang gak berubah cuy. Aduh, pecah sih. Episode 2 pecah sih. Oke sih, gue suka sih episode 2 ya. Istilahnya apa ya? Bisa dibilang ini menjadi apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak episode-episode berikutnya gitu ya. Kemungkinan kayaknya bakal bosen-boseman aja cuy. Mungkin kalau drama sendiri pun mungkin nanti bakal di akhir-akhir kayaknya. Yang berubah itu mungkin sama si pangerannya doang gitu. Soalnya gue pikir Airin itu bakal menjadi bisa bilang kayak menjadi lawannya lah ya, bahasanya kayak dramanya gitu biar dapet. Tapi tadi semua diselesain cuma dalam 2 episode gitu.
Oke. Habis ya. Oke. Ya, itu yang episode kedua dari Musakuburi Hime kayak gitu. Ya, itu yang episode kedua dari Musikaburi Hime ya. Menurut gua episode 2 ini bagus banget ya. Penyelesaian dari episode pertamanya. Dan kalau menurut gue pribadi kayaknya gue juga cukup kaget gitu ya. Penyelesaiannya secepat ini. Gue awalnya ngiranya bakal ya mungkin setengah season lah, 6 episode gitu ya. Istilahnya buat si Airin gitu, karena biar dramanya dapet gitu loh. Jadi kayak apa namanya, kita itu bisa kesel sama Airin juga gitu. Jadi kayak apa tuh namanya, ya tipikal cerita shoujo klasik gitu loh istilahnya. Tapi ternyata apa tuh namanya, ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi cuma dalam 2 episode si Airin sudah sudah diselesaikan gitu loh bahasanya kasusnya. Jadi kayak semua hal tentang kebohongannya dia dan lain-lain itu semuanya langsung dimunculin di episode kedua. Jadi kayak ini menggambarkan banget bahwa nanti apa namanya, episode-episode berikutnya gitu ya, itu kemungkinan bakal full awesomeness dan apa tuh namanya, full apa namanya, reverse harem gitu loh. Karena kan di sini kan oke lah si Eliana ini kan jadi bisa dibilang sudah menjadi legal ya, daripada tunangan daripada si Chris gitu kan, si Christopher. Dan tapi ya pasti kan ada cowok-cowok lain itu, karakter cowok lain yang pasti nanti bakal ngedeketin si Eliana gitu kan. Jadi istilahnya ini tuh bisa dibilang kayak reverse harem feeling gua ke depannya gitu loh, tipikal reverse harem gitu. Gua awalnya ngiranya bakal shoujo klasik gitu ya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti ke depannya kayak gimana gitu ya. Ya pasti feeling gua sih kalau nggak reverse harem, kalau nggak bosen-boseman gitu sih. Itu doang sih kayaknya kalau mood gua. Soalnya drama sendiri udah diselesain di 2 episode awal ini kayak gitu. Dan apa tuh namanya, untuk penyelesaian sendiri ya, kalau menurut gua ini cukup oke ya. Ternyata banyak hal yang terjadi gitu. Dan itu ternyata dimulai dari episode pertama sebenarnya. Jadi ternyata si Eliana ini diincer sama ayah daripada si Airin. Dan alasannya kenapa? Alasan itu karena si Eliana ini menemukan bahwa barang yang dijual tadi ya, bahasanya pokoknya kayak Gucci warna biru tadi itu tetap palsu. Jadi apakah ini benar-benar asli, kata si Eliana gitu kan. Akhirnya dicek sama si Christopher, dicek ternyata itu palsu gitu loh. Dan akhirnya pokoknya bla 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 bla, akhirnya apa tuh namanya, si ayahnya si Airin ini bisa dibilang kayak berusaha untuk mencelakai si Eliana gitu ya bahasanya. Itu karena bisa dibilang kayak karena si Eliana inilah barang palsunya dia itu ketahuan kayak gitu loh istilahnya. Jadi mereka itu kayak ngirim penyusup lah, si ayahnya Airin ini ngirim penyusup ke apa tuh namanya, ke istana gitu ya, atau kemana gua nggak tahu. Kayak istana, kayak ngirim penyusup ke istana, makanya kayak bangku yang bisa dibilang kayak kepotong tadi tuh, itu tuh semuanya itu kayak teh beracun. Terus bangku yang patah itu tuh bangku kan tuh, kok bangku sih, tangga yang patah terus dan lain-lain tadi itu ternyata berusaha itu namanya ditujukan untuk si Eliana tadi gitu loh. Nah makanya si Christopher dan mungkin orang-orang sekitar menyadari hal itu gitu ya bahasanya, menyadari banyaknya kejadian yang akhirnya mengincar si Eliana ini, makanya mereka tuh berusaha untuk menjauhkan Eliana. Makanya di episode 1 kemarin kan kesana seperti si Eliana itu kan kayak dijauhin gitu ya, setelah si Airin itu mulai kayak deket sama banyak orang, yang padahal si Airin ini sendiri tuh sengaja gitu loh dideketin sama orang-orang sekitar tadi agar apa tuh namanya, diawasi gitu loh pergerakan si Airin ini, takutnya dia ternyata ngebantuin gitu loh bahasanya, atau apalah gitu something. Makanya bisa dibilang si Airin ini kayak diawasin langsung gitu. Tapi intinya sih agar si Eliana ini gak celaka lah bahasa oleh si penyusup tadi gitu. Intinya sih kayak gitu. Nah tapi tujuan si Airin sendiri itu tetap berbeda dengan tujuan ayahnya. Kalau tujuan ayahnya itu kan karena pengen mencelakakan si Eliana gitu kan. Nah tapi kalau si Airin ini memang pure dia itu pengen ngedeketin Christopher gitu, dan berusaha untuk ngejatuhin Eliana dalam konteks apa tuh namanya, membuat nama Eliana itu buruk gitu. Makanya tadi kan ada di mana dia tuh berusaha untuk deketin Christopher. Terus makanya tadi kan ada adegan di mana dia tuh kayak pura-pura jatuh gitu kan. Itu shoujo banget sih anjir, gila. Jadi misalnya apa tuh namanya, dia pura-pura tapi ternyata diselesainnya di sana gitu loh. Si Chris ini bisa dibilang apa tuh namanya,
memang sedari awal nggak punya perasaan sama sekali sama si Airin. Dia itu cuma pengen mengawasi aja si Airin ini karena si bapaknya itu dicurigai gitu loh bahasanya. Kayak gitu, atau mungkin dia tuh pengen cari informasi juga kali dari si Airin, gua nggak tahu juga gitu kan. Tapi yang jelas intinya kayak gitu, penyelesaiannya menurut gue cukup oke. Dan yang gue suka sebenarnya adalah kalau misalkan lu nonton di yang bisa dibilang musim ini tipikal-tipikal yang mirip itu adalah yang Aku Reijo, yang si Eliana kan tuh. Nama ini ya. Aileen. Kalau Aku Reijo gitu kan. Dan yang gue suka dari Musaka Burihime ini adalah biasanya contoh kita ambil dari Aku gitu ya. Aku Reijo. Dimana kalau di awal biasanya tipikal cerita otome game atau novel yang shoujo klasik kayak kerajaan gini, dimana di akhirnya itu pasti kayak si pangerannya itu kayak egois gitu loh bahasanya, kayak mendepak bisa dibilang menjadi tunangannya tadi, dan cuma berdasar pada perasaannya dia doang. Gua akhirnya suka sama ini gitu kan, dan ya tipikal klasik villainess yang dibuang lah. Itu kan ada di Aku Reijo gitu kan. Gua kan udah berapa puluh series gua baca gitu di manhwa, di anime juga ada gitu, baru 2 sih kalau di anime ya. Kalau di manhwa banyak banget gitu. Manga juga ada gitu ya. Tapi kalau manga waktu itu chapter masih pada dikit-dikit, jadi masih bingung juga gitu. Tapi emang kebanyakan awal cerita untuk villains itu seperti itu kebanyakan. Dan semua itu berdasar pada bisa dibilang kayak keegoisan daripada si pangerannya tadi. Nah, tapi kalau di sini di Musikaburi Hime ini, si Christopher itu bergerak itu bukan cuma karena rasa sukanya dia terhadap rasa sukanya dia kepada si Eliana doang, tapi dia tuh mencari bukti-bukti solid gitu loh. Bukti-bukti solid di mana keterlibatan daripada daripada Airin, alasan juga kenapa dia tuh berusaha untuk kayak ngobrol sama Airin, deket sama Airin gitu ya, ngebiarin Airin yang deket dia lah gitu bahasanya. Jadi saya bisa dibilang kayak banyak hal gitu loh yang akhirnya menjadi pertimbangan si Pangeran Christopher ini atau si Chris ini gitu ya, untuk menghukum si Airin sama si ayahnya ini karena berusaha untuk berusaha untuk menyakakan si Eliana, meskipun si Airin sendiri itu nggak punya tujuan itu gitu loh. Jadi istilahnya penceritaannya dalam penceritaan gitu ya. Yang gue suka adalah alasan kenapa bapaknya ada di sana itu menurut gue udah cukup bagus. Jadi kalau misalkan di sana itu cuma si Airin doang, menurut gue jadi kayak wah ini shoujo banget yo, ini shoujo kerajaan kayak klasik, kayak generik gitu lah bahasanya. Tapi karena di sana ada si bapak ditangkap gitu ya, jadi kayak ada alasan lain yang lebih konkret yang ngebuat si pangeran itu bisa menghukum kedua orang ini, si ayah sama si anak itu. Jadi tanya gimana ngomongnya ya? Jadi kayak lebih lebih dapat aja sih kalau menurut gua adegan yang itu klise banget loh, adegan bahasanya itu ya. Kalau di itu bahasanya kayak pembuktian lah bahasanya, kayak pembuktian kebenaran gitu kan bahasanya. Itu kan banyak banget cuy di shoujo otome game, shoujo klasik gitu kan, cerita-cerita kayak gitu itu banyak gitu loh. Kerajaan kayak gitu-gitu itu banyak. Jadi tapi di sini tuh cara mereka menyelesaikannya itu adalah dengan mengaitkannya dengan kasus-kasus lain yang ternyata memang sudah disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak gak cuma kayak oh ini orang bohong, Airin ini bohong, dia itu berusaha untuk membuat nama si Eliana ini buruk, gak cuma gitu doang. Kayak biasanya kan kadang-kadang kayak gitu kan, orang-orang zaman dulu itu terkadang mereka itu mempercayai suatu hal dan akhirnya mereka itu menjudge orang itu cuma dari asumsi doang. Itu sumpah, itu gua yang paling malas di cerita-cerita kayak kerajaan gitu ya. Itu tuh kebanyakan orang-orang itu kayak begitu gitu loh. Kayak terlalu menjudge hal yang karena kan orang-orang zaman dulu tuh kan nggak bisa membuktikan gitu ya bahasanya. Ada sih bukti gitu, tapi bisa dibilang kayak suatu asumsi itu bisa menggerakkan society gitu loh. Apalagi seorang keluarga kerajaan gitu kan. Makanya banyak kayak pangeran-pangeran yang akhirnya pengen kayak ngebuktiin, oh ini orang ternyata jahat gini, orang pada percaya gitu. Nah yang gue suka di sini adalah mereka tuh mengaitkan itu dengan hal lain, akhirnya dengan bukti-bukti tadi gitu loh.
dan bukti-bukti itu memang solid dan akhirnya mereka berdua pada dihukum, si ayah sama si anaknya tadi. Jadi nggak cuma si anaknya doang yang berbohong, tapi saya bilang kayak mengaitkan juga kepada hal-hal lain juga. Jadi kayak nggak semua itu disalahin ke Airin gitu. Jadi kayak kesannya kayak oh memang mereka berdua ini memang punya tujuan berbeda, tapi mereka berdua memang sama-sama jahat. Jadi kita bisa satisfying aja sih kalau menurut gua gitu. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Jadi semua itu selesai dalam 2 episode. Kayaknya si Pangeran Christopher ini sama si siapa tuh namanya Eliana ini kemungkinan kedepannya bakal bosen-boseman aja gitu ya, karena ditambah lagi si apa tuh namanya si Chris ini dia itu memang sudah menunggu cuy. Jadi memang dari awal itu dia tuh udah suka sama si Eliana cuy, memang dari awal. Dan alasan kenapa dia itu masih menjadi apa tuh namanya, bisa dibilang kayak menjadikan Eliana ini menjadi pasangan palsu gitu ya, tunangan palsu, itu tuh karena masih ada keluarga yang belum menyetujui. Dan makanya tadi kan istilahnya dengan kasus ini gitu ya, bahasanya dia itu bisa gitu loh menjadikan si Eliana ini menjadi tunangannya dia secara legal. Dan makanya dia ngomong di publik gitu kan. Itu oke sih kalau menurut gua gitu. Jadi kayak sekarang itu kayak drama dan semua hal yang itu tuh menurut gua sih harusnya udah berakhir ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada drama sendiri, mungkin nanti kan Christopher harus pergi ke perang gitu, atau mungkin nanti dia itu bakal diincar sama kerajaan lain gitu. Soalnya dari opening sendiri ada adegan Chris sama gua nggak tahu sama siapa itu bertarung gitu kan. Mungkin nanti bakal ada sampai seperti itu. Feeling gue ini kayak sojo-sojo reverse harem gitu kayaknya ya istilahnya. Tapi ya tinggal kita lihat lah. Semoga ada kayak drama-drama yang lebih lah kayak gitu, drama-drama yang oke lah kalau misalkan masalah romance, drama romance gitu ya, itu mungkin sudah selesai di episode 2 ini. Tapi kedepannya seenggaknya biar ada yang menjadi bumbu-bumbu gitu loh. Bosen-boseman bagus juga sih gitu. Tapi ya istilahnya karena ini mengambil kayak sojo klasik gitu, pasti kan ada something yang berhubungan sama kerajaan yang bisa dijadiin bumbunya kayak gitu loh. Ya segitulah untuk episode kedua dari Musaki Brumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ketiga gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.